Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami, ajarkanlah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kodaritmik yang dirahmati Allah, selamat datang. Senang sekali rasanya kita bisa duduk bersama lagi di majelis kajian kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam, sesuatu yang mungkin sering menjadi pertanyaan di relung hati kita yang terdalam. Sebenarnya, bagaimana sih caranya supaya hati ini bisa benar-benar khusyuk dan air mata itu mudah menetes saat kita sedang menengadahkan tangan berdoa kepadanya? Coba deh, kita jujur pada diri kita sendiri. Pernah nggak sih Anda merasa, kok mata ini rasanya susah banget ya diajak menangis saat berhadapan dengan Sang Pencipta? Saudaraku yang dimuliakan Allah, sungguh ini sebuah ironi. Terkadang, kita nonton adegan sedih di sebuah film saja bisa sampai terisak. Kehilangan secuil harta dunia, kita langsung sedih. Tapi anehnya, giliran kita bersimpuh di atas hamparan sejadah, melantunkan ayat suci, atau memohon ampun atas tumpukan dosa kita yang menggunung ini, hati rasanya keras membatu, kering kerontang tanpa rasa. Nah, ketahuilah sahabat, ini tuh sebenarnya sebuah pertanda spiritual, sebuah alarm dari kedalaman jiwa yang sedang memberi isyarat bahwa hati kita mungkin sedang tertutup sangat tebal oleh debu-debu kelalaian. Lalu apa solusinya? Kunci pertama yang diajarkan oleh syariat kita untuk mengobati hati yang keras ini adalah sebuah konsep yang luar biasa disebut khalian atau menyendiri. Ada sebuah hadis mulia yang maknanya sangat indah, menceritakan tentang 7 golongan istimewa yang kelak mendapat naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya disebutkan, warajulun dzakarallaha khalian fafalot ainahu, yaitu seorang hamba yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, lalu kedua matanya berlinang air mata. Kata khali ini kan artinya kosong ya. Kenapa? Karena di ruang itu benar-benar kosong dari pandangan manusia lain. Terbebas dari penilaian dunia, hanya ada Anda dan Allah. Nah, di saat kita benar-benar menyendiri inilah, segala topeng duniawi kita terlepas, ego kita mereda, dan hati kita dipaksa untuk jujur sejujur-jujurnya di hadapan Zat yang Maha Mengetahui. Dan jujur saja, ini menjadi tantangan yang sangat besar di zaman modern yang serba terhubung ini kan? Mari kita buat perbandingan yang sangat kontras. Ibadah dalam kesendirian itu mutlak mendatangkan kemurnian dan ketulusan. Tapi coba lihat hari ini, betapa sering momen ibadah yang sakral justru diubah menjadi tontonan. Ibadah di depan lensa kamera. Ada orang yang bisa menangis terseduh saat tawaf keliling Ka'bah, tapi satu tangannya sibuk memegang handphone untuk live streaming. Sahabat Kodaritmik, mari kita renungkan baik-baik. Air mata yang sengaja diteteskan di depan kamera, semata-mata untuk meraih simpati dan pujian manusia, itu sejatinya merusak keikhlasan kita. Menangis di keramaian itu sangat mudah, karena ada manusia yang menonton dan memvalidasi kita. Tapi menangis meratap dalam kesunyian malam, wah itu butuh perjuangan keikhlasan tingkat tinggi. Jadi tolong, jauhkanlah ibadah intim kita dari lensa kamera jika Anda benar-benar menginginkan hadirnya kehusyukan sejati. Oke. Lalu bagaimana langkah praktisnya? Mari kita urai agar bisa langsung Anda amalkan malam ini juga. Langkah pertama, temukanlah ruang sepi Anda sendiri. Tidak perlu jauh-jauh menyepi ke gunung, cukup di sudut kamar Anda saja, di keheningan sepertiga malam. Langkah kedua, jadikan diri Anda selayaknya anak kecil yang sedang merengek meminta sesuatu kepada ibunya. Fokus saja mengadu, tumpahkan segala resah, dan curahkan isi hati yang paling kelam itu kepada Allah. Nah, kita masuk ke langkah ketiga yang mungkin terdengar cukup mengejutkan bagi sebagian dari Anda. Jika setelah berusaha keras, air mata Anda tetap angkuh dan tidak mau keluar, maka pura-puralah menangis. Ya, Anda sama sekali tidak salah dengar. Berlatihlah, paksa diri Anda untuk menangis. Mendengar ini, Anda mungkin akan langsung protes. Loh Ustadz, bukankah pura-pura menangis itu tandanya kita tidak ikhlas? Kan kesannya dibuat-buat. Sahabatku yang dirahmati Allah, para ulama kita sejak zaman dahulu sudah mengajarkan prinsip ini. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar dan membiasakan diri. Begitu juga dengan kelembutan hati. Kalau hati kita sudah terlanjur keras membantu karena maksiat, ya ia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus dipaksa, ia harus dilatih.
Berpura-pura menangis dalam doa saat kita benar-benar sendirian dengan Allah itu bukan kemunafikan, melainkan sebuah terapi spiritual. Ini bentuk pengakuan kerendahan hati kita. Sebuah pengakuan bahwa kita ini sadar diri kok kalau diri ini begitu kotor dan keras. Percayalah, hal yang awalnya dipaksakan, ditahan-tahan agar terdengar isak tangis di hadapan Allah dalam gelapnya malam, perlahan tapi pasti akan mengundang rahmatnya turun, dan akhirnya meneteskan air mata penyesalan yang sesungguhnya. Tentu saja di samping ikhtiar keras kita menyendiri dan melatih tangisan, kita juga harus sadar betul bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah. Kita sangat butuh pertolongan Allah. Ingat ya, sehebat apapun usaha kita nggak akan sanggup melembutkan hati tanpa taufik darinya. Karena itulah baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa yang sangat agung. Sebuah munajat khusus agar kita senantiasa dilindungi dari hati yang keras. Mari kita resapi dan bedah doa ini bersama-sama, karena ini adalah pelindung spiritual kita yang sangat krusial. Nabi SAW mengawali doa yang indah ini dengan kalimat, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Coba kita renungkan sejenak. Ilmu yang sejati itu harusnya mampu membuahkan rasa takut atau khasyah pada Allah di dalam jiwa kita. Tapi coba lihat keadaan sekarang. Betapa banyak orang yang hafalan dalilnya luas, pintar berdebat ke sana kemari, tapi sayang seribu sayang, ilmunya nggak mampu menembus ke dalam sanubari. Ilmunya cuma berhenti di kerongkongan saja. Tidak melahirkan ketundukan akhlak dan tidak mencegah dari maksiat. Nah, itulah hakikat ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hal inilah pertama-tama kita meminta perlindungan kepada Allah. Lalu berlanjut pada kalimat selanjutnya yang saling terkait dengan sangat erat. Wa min qalbin la yakhsha wa min ainin la tadma. Dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, serta dari mata yang tidak mau menangis. Ada korelasi yang sangat menampar dari kalimat ini, sahabat. Mata yang kering kerontang saat beribadah, itu sesungguhnya adalah cerminan langsung dari hati yang sedang berkarat. Logikanya sangat sederhana. Kalau hati itu lembut dan peka, mata otomatis sangat gampang basah oleh air mata kerinduan dan penyesalan. Jadi meminta perlindungan dari mata yang tidak mau menangis itu, pada hakikatnya kita sedang mengemis ke Allah, agar dianugerahkan hati yang lembut, hati yang seketika bergetar hebat saat asma Allah disebut. Dan tolong perhatikan bagaimana Nabi SAW menutup untayan doa tersebut. Beliau menutupnya dengan kalimat yang harusnya menjadi ketakutan terbesar bagi kita semua. Wa min da'watin la yusma'. Dan aku berlindung dari doa yang tidak didengar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah puncaknya. Kalau ilmu yang kita cari nggak lagi memberi manfaat, hati di dalam dada sudah membatu, nggak ada khusyuknya, dan mata ini terus-menerus enggan menangis, maka bersiaplah menghadapi kenyataan paling pahit ini. Doa-doa kita berisiko besar tidak akan didengar, apalagi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah memang maha mendengar, itu pasti. Tapi Allah sangat berhak untuk berpaling dari hambanya yang lisannya saja yang komat-kamit berdoa, sementara hatinya entah kemana. Jadi, sebagai ringkasan praktis dari kajian kita kali ini, mari kita tata kembali niat kita. Praktekan 4 langkah utama ini mulai nanti malam. Pertama, rutinkan berkholwat. Temukan waktu kesendirian yang eksklusif hanya antara Anda dan Allah. Kedua, saya mohon, jauhkanlah setiap momen ibadah intim Anda dari godaan kamera. Simpan rahasia rintihan Anda itu hanya untuknya. Ketiga, latihlah hati yang keras ini. Kalau air mata masih angkuh enggan menetes, paksakanlah, pura-puralah menangis dalam sujud Anda. Dan keempat, jadikan doa pelindung yang diajarkan Nabi tadi sebagai wirid harian yang Anda baca rutin. Rumus ini terdengar sederhana ya, tapi sungguh akan terasa sangat berat kalau kita melangkah tanpa memohon pertolongan Allah. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan untuk kita renungkan hari ini. Sudahkah kita benar-benar menyendiri dengannya hari ini, murni tanpa ada satupun manusia yang tahu? Silakan direnungkan, sahabat. Teruslah dukung dakwah ini dengan mengikuti dan membagikan pesan kebaikan dari kanal Kode Ritmik ini ke saudara kita yang lain. Mari kita tutup majelis ilmu kita yang penuh berkah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf lisan yang mungkin kurang berkenan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata dan segala kekurangan mutlak dari diri saya pribadi.
Sampai jumpa di kajian penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.